John Maynard Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang ekonom Inggris paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi modern. Keynes dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru, yakni mazhab Keynes. Pada tahun 1936, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik melalui bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Teori Keynes. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Kritik terhadap teori klasik. Yang pertama, teori klasik percaya pasar selalu mencapai keseimbangan atau full employment. Yang kedua, Keynes mengkritik bahwa pasar bisa gagal dan menyebabkan pengangguran massal. Kondisi ekonomi saat itu, yang pertama, depresi besar atau Great Depression tahun 1930-an. Yang kedua, kegagalan pasar untuk memulihkan diri sendiri. Hipotesis pendapatan nasional. Hipotesis pendapatan nasional saat ini objek J.M. Keynes. Hipotesis pendapatan nasional menurut J.M. Keynes menggambarkan bagaimana pendapatan nasional dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Keynes percaya bahwa tingkat bunga tidak memiliki peranan penting dalam konsumsi dan bahwa pendapatan merupakan determinan utama konsumsi. Dalam konteks ini, Keynes berpendapat bahwa jika pendapatan nasional meningkat, maka konsumsi nasional juga akan meningkat. Meskipun lebih kecil dari peningkatan pendapatan, ini berarti bahwa meskipun pendapatan meningkat, konsumsi tidak akan meningkat dengan jumlah absolut yang sama karena ada tabungan yang meningkat. Keynes juga menyatakan bahwa kecenderungan konsumsi marginal atau MPT adalah nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan bahwa setiap tambahan unit pendapatan tidak semuanya dikonsumsi, sebagian akan ditabung. Pertama, permintaan agregat konsumsi. C. Investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor neto. Rumusnya adalah AD sama dengan C tambah 1 tambah G tambah NX. Yang kedua, peran pemerintah harus aktif dalam mengatur ekonomi. Ketiga, kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Konsumsi C. Fungsi konsumsi Keynes. Konsumsi adalah fungsi dari pendapatan disposable atau pendapatan setelah pajak. Rumus C, A tambah BYD. A sama dengan konsumsi otonom. B, kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi. YD sama dengan pendapatan disposable marginal untuk mengkonsumsi atau MPJ. C, definisi perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan. Contoh, jika MPC 0,8, setiap kenaikan pendapatan Rp 1 juta akan meningkatkan konsumsi sebesar Rp 8.000. Investasi, ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. 1. Tingkat bunga. 2. Ekspektasi keuntungan. Yang ketiga, sentimen bisnis. Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi menciptakan lapangan kerja. Investasi meningkatkan kapasitas produksi. Pengeluaran pemerintah, stabilisasi ekonomi saat resesi, penyediaan barang publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah. 1. Pengeluaran infrastruktur. 2. Program sosial. 3. Pertahanan. Ekspor neto. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor neto. 1. Nilai tukar mata uang. 2. Permintaan global.
3. Kebijakan perdagangan. Dampak ekspor neto pada pendapatan nasional. 1. Ekspor meningkatkan pendapatan nasional. 2. Impor mengurangi pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan Keynesian. Keseimbangan terjadi ketika AD sama dengan Y atau pendapatan nasional. Jika AD lebih Y, terjadi peningkatan produksi. Jika AD kurang dari Y, terjadi penurunan produksi. Multiplier effect HIS, dampak berganda dari perubahan pengeluaran terhadap pendapatan nasional. Contoh, kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 triliun. Kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal yaitu yang pertama ekspansif, meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Yang kedua kontraktif, mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Contoh kebijakan fiskal Keynesian, implementasi stimulus fiskal 2009 berupa pemberian stimulus baik pada sisi pendapatan maupun belanja yang ditujukan terutama untuk yang pertama memelihara daya beli masyarakat, yang kedua menjaga daya tahan perusahaan atau sektor usaha menghadapi krisis global, yang ketiga meningkatkan daya serap tenaga kerja dan meredam PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Kelebihan dan kekurangan hipotesis pendapatan Keynes. Yang pertama, penanganan krisis dan pengangguran. Yang kedua, peran aktif pemerintah. Dan yang ketiga, fokus pada pemerintahan agregat. Dan kekurangan hipotesis pendapatan Keynes. Yang pertama, potensi inflasi. Kedua, efek crowding out. Dan yang ketiga, kesulitan dalam implementasi. Dan 4, tidak selalu menjamin pertumbuhan jangka panjang. Krisis ekonomi modern. Teori Keynes masih relevan dalam menghadapi krisis ekonomi. Contoh, penggunaan stimulus fiskal saat ini, pandemi COVID-19,